Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita yang akan membahas tentang masalah BUMN yang sering dipermainkan. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Pak pemirsa, penegasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto soal komitmennya untuk melakukan tata kelola BUMN. Bahkan Presiden juga mengingatkan untuk para mantan pimpinan BUMN untuk bisa bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan aset negara dan siap-siap ada proses hukum yang bisa berjalan kalau kemudian ditemukan adanya dugaan penyimpangan. Sebetulnya apa sih makna dibalik penegasan berulang yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Lengkap malam hari ini hadir bersama kita ada Mas Ahmad, ada Bang Sadam. Ya. Bang Sadam Al-Jihad, staf khusus KSP. Selamat malam. Bang Sadam, sehat ya Bang Sadam? Sehat, dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Suhaib Amiruddin, pakar komunikasi politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Prof. Suhaib, apa kabar? Alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita Pak Toto Pranoto, pengamat UMN dari Universitas Indonesia. Pak Toto, apa kabar? Malam, kabar baik. Kabar baik. Bang Sadam, Ya. ini pesan atau makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo apa sih penegasannya soal tata kelola BUMN? Kalau saya coba riset, tidak hanya kali ini saja. Ya. Agustus pernah, September pernah, kali ini diulang lagi. Iya, artinya gini Mbak, Sering jadi terjadi, good corporate governance ini harus diimbangi dengan keadilan ya. Artinya kalau kita bisa bahasakan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya. Jadi dalam posisi ini kita bisa melihat bahwa semuanya itu punya potensi korupsi. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa Pak Presiden menegaskan ya, walaupun ini sudah jadi mantan pimpinan daripada BUMN, tetap ada investigasi ya terkait dengan ya bagaimana kita harus membenahi tata kelola BUMN ini. Nah, sebelumnya misalkan dari Undang-Undang 16 tahun 2025 terkait bagaimana ada BPBUMN dan juga Danantara, ini kan sebetulnya ada namanya pengawasan, ada namanya audit ya dari BUMN. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat bahwa selain ada pengawasan tapi juga ada investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun kejaksaan. Bahkan dalam hal ini kita juga bisa menekankan bahwa ini harus dibuka secara akuntabel. Artinya di sinilah bahwa peran BUMN ini kan untuk rakyat. Ya. Nah, ini kan filosofinya di situ. Jadi BUMN ini bukan untuk konflik of interest, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Artinya tapi Pak BUMN Prabowo ini memonitor soal apa yang terjadi di BUMN. Artinya BUMN ini adalah national interest. Nah, disitulah poinnya. Makanya kemudian ada dengan nama Danantara. Bayangkan 1 triliun US dollar di situ yang kemudian menjadi kekuatan dana bagi BUMN ini. Nah, ini juga harus diawasi ketika nanti prosesnya berjalan. Baik itu di level internal BUMN, di situ ada komisaris, ada komite audit dan sebagainya. Kemudian ada BPBUMN ketika itu melihat KPI-nya ya. Kemudian secara investigasi juga ada aparat penegak hukum. Nah, ini adalah pengawasan berlapis. Bagaimana kemudian jangan sampai kita melihat power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, di situ poinnya. Gitu. Jadi kayak lebih transparan lagi terhadap penggunaan dananya, sehingga nggak ada dana yang terselubung di sana. Kalau ada dana yang terselubung itu mungkin bisa dimainkan ataupun dikorupsi. Makanya transparansi itu sangat penting sehingga bisa bertanggung jawab ini dana ini untuk apa aja gitu, sehingga wow ini dananya benar gitu, disalurkannya udah tepat dan bisa meningkatkan perkembangan yang ditujukan gitu ya. Jadi sesuai dengan penggunaannya, jangan sampai ada dana-dana yang nggak transparan sehingga itu bisa dikorupsi ataupun dimainkan untuk sesuatu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan kegunaannya lah gitu ya. Kan Pak Prabowo dengan melakukan pengawasan berlapis loh Pak Toto, ini nggak main-main kalau sudah berlapis. Tapi Pak Prabowo juga sempat menyampaikan siapa yang bisa mengurus 1040 perusahaan BUMN. Kondisinya seperti apa sih Pak Toto? Ya, saya kira secara umum ya, itu kan historis kalau kita lihat 4-5 tahun ke belakang ya, kan memang jumlah BUMN relatif banyak, tapi kan kinerjanya nggak bagus relatif. Kinerja nggak bagus itu indikatornya apa? Misalnya dilihat dari financial indicator, return on assetnya rendah, kemampuan generate profitability juga relatif nggak terlalu oke begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebabnya sebetulnya dari mana itu ya? Kenapa kinerjanya buruk? Tentu kita akan melihat kepada banyak faktor begitu ya. Salah satu faktornya misalnya adalah memang juga kaitannya dengan bahwa kejelasan. Ini BUMN ini akan dipakai sebagai tujuannya hanya komersial saja atau juga ada tujuan-tujuan lainnya yang non komersial. Finalnya untuk kepentingan public service obligation misalnya ya. Nah, kalau kemudian nggak ada tanda petik kejelasan kaitannya dengan bagaimana kita mengukur kinerja BUMN, memang menjadi kelihatannya kita agak mundur begitu ya. Artinya begini, ada BUMN yang memang dia punya tugas utamanya komersial, generate profit, tapi juga dia dibebani dengan pekerjaan PSO. Kita sekarang akan mengukurnya gimana? Itu banyak. Ada Pertamina, ada PLN, ada kereta api. Jadi pengukurannya yang objektif bagaimana? Apakah kita akan ukur keseluruhan kinerjanya atau benar-benar kita bisa bagi? Apakah ini kinerja yang komersialnya saja, kemudian kinerja PSO-nya seperti apa? Kalau kinerja PSO berarti juga ada kaitannya dengan seberapa cepat pemerintah akan mengcover biaya-biaya memang sebetulnya menjadi beban negara. Tapi kalau ini kemudian juga harus di-cover oleh korporasinya, tentu akan menimbulkan dampak kepada kinerja yang nggak terlalu bagus ya. Sehingga overall, saya kira dalam 4-5 tahun terakhir, kondisinya memang saya bilang itu masih Pareto ya. Ada 100 lebih BUMN besar, tapi kira-kira hanya top 15-nya saja yang menyumbang hampir 90% dari sisi pendapatan maupun laba. Jadi artinya sisanya kan berarti kurang perform dong. Nah, maka gitu. Jadi kayak ada perusahaan dari pemerintah itu tuh untuk ngambil profit atau untuk menjaga kesejahteraan gitu. Kalau misalnya menjaga kesejahteraan kan misalnya ada subsidi. Nah, kalau subsidi kan berarti kan dikurangin tuh harganya supaya masyarakat tuh tidak terlalu terbebani sama harga yang diberikan dari produknya. Jadi antara menjaga profit sama menjaga muka atau ini ya cara citranya di depan publik
itu harus dipertimbangkan juga karena kan dari masyarakat gitu ya, uangnya misalnya uang pajak gitu, harusnya ada yang dikembalikan juga gitu. Jadi perusahaan tuh ngambil rugi untuk membiayain masyarakat. Jadi antara menjaga keseimbangan gitu antara profit sama menjaga citra gitu. Apakah si perusahaannya itu untuk profit saja atau untuk menjaga citra? Gitu. Kalau misalnya di keduanya nggak mungkin, makanya harus dipilih salah satu. Kalau ambil profit berarti harganya harus ditingkatkan, masyarakat harus menerima harganya. Tapi kalau misalnya dia menjaga citra, berarti dia harus memperbesar subsidinya gitu ya. Jadi harganya dikurangin dan dia harus mengambil rugi. Tapi masyarakat bisa senang karena harganya bisa dikurangi gitu ya. Jadi antara dua itu tuh, ambil profit atau menjaga citra. Gagasan misalnya ya, dengan pembentukan Danantara dan lain-lain, kan arahnya sebetulnya ada dalam rangka supaya optimalisasi Betul. kinerja bisa lebih dilaksanakan. Maksimalkan. Ya, nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki banyak hal, terutama kaitannya dengan masalah tata kelola, masalah bagaimana prinsip good corporate governance bisa dijalankan. Jadi menurut saya, kalau dari sisi aturannya sudah cukup sebetulnya, Oke. terkait dengan bagaimana tata kelola yang baik akan dijalankan. Oke, yang belum cukup? Problemnya adalah dalam eksekusinya. Oke. Ya, eksekusinya ini banyak problem. Iya, iya, iya. Sehingga tata kelolanya itu kemudian hanya seolah-olah di atas kertas. Tapi dalam implementasi ternyata banyak hal yang menyebabkan itu tidak bisa dilaksanakan dengan lugas. Jadi saya kira PR ke depan ini adalah bagaimana soal tata kelola ini dari sisi implementasi betul-betul bisa dijalankan dengan lebih baik. Oke. Kalau ini bisa dijalankan ya mudah-mudahan kinerja BUMN juga bisa lebih baik lagi. Tata kelolanya jangan hanya di atas kertas, tapi Prof. Soeb kalau secara komunikasinya, Iya. Pak Presiden ini menyampaikan ketegasan dan keseriusannya, ini juga bukan sekedar retorika saja kan, bukan sekedar bagaimana membakar semangat lagi, tapi apa pesan mendalam yang bisa ditangkap? Ya, kalau kita bicara tema ini jangan main-main. Itu berarti bahwa Pak Prabowo memberikan satu poin komunikasinya bahwa selama ini itu saya itu orangnya tegas. Kan begitu ya? Ya. Orangnya tegas, kemudian saya tidak belak-belakan. Saya bukan cuma omong-omong saja. Kan itu selalu disampaikan oleh beliau Ya, ya. dan itu dikomunikasikan bukan cuma di satu Forum pertemuan saja, saja, tapi ada beberapa berkali-kali. forum berkali-kali Ya. dan beberapa segmentasi masyarakat maupun penyelenggara negara. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa dalam konteks ini Pak Prabowo mendorong bahwa penyelenggara negara itu punya tanggung jawab. Dalam pendekatan sosiologi komunikasi itu ada namanya tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu ada 3 variabel yang harus kita lihat. Yang pertama itu bagaimana menjalankan kewajibannya, kemudian tugasnya, dan tanggung jawabnya. Tadi Pak Toto sudah menyampaikan bahwa tata kelola itu sebenarnya itu sudah jelas. Ada perannya apa, tugasnya apa. Ya, ya. Ini kan BUMN kan semi sebenarnya ya, semi pemerintah dengan swasta sebenarnya. Ya, Jadi tata betul. kelolanya juga memang harus dilihat dengan baik apakah ini menguntungkan negara atau tidak. Ya kan gitu. Nah, yang kedua variabel yang kita harus lihat adalah kepatuhan hukum. Nah, saya kira penyelenggara negara kita selalu Pak Prabowo menyampaikan bahwa tolong Anda harus menjalankan SOP yang sudah ada. Ya kan gitu. Aturan-aturan itu sudah jelas. Ya. Jalankan saja. Tidak perlu lagi belok kiri, belok kanan kan gitu. Selalu disampaikan oleh beliau. Nah, kepatuhan hukum ini sebenarnya yang diinginkan Pak Prabowo adalah jangan sekali-sekali Anda bermain di luar lingkaran itu. Ya kan gitu. Kalau bermain di luar dari lingkaran itu berarti Anda offside. Nah, termasuk dengan BUMN sekarang ini dengan ribuan BUMN, seribuan lebih BUMN. Iya, iya. Ini kemungkinan ada bermain di luar daripada kepatuhan hukum tadi. Kepatuhan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi indikator dalam tanggung jawab itu adalah ada semacam punishment-nya ya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam prinsip penyelenggara negara itu ada konsekuensi. Ya. Ada yang positif, ada Betul. negatif. Ya. Kalau positif mungkin Pak Prabowo akan saya selamat. Kan Pak Prabowo juga selalu menyampaikan yang berhasil kan, oke saya berterima kasih Anda sudah menjalankan tugas dengan baik dan saya atas nama negara berterima kasih. Tapi yang negatif ya mohon maaf. Kalau tidak mampu mengikuti saya, ya saya akan potong dalam pertengahan jalan. Oke. Ya. Ini berarti Pak Prabowo tidak marah. Sebenarnya cuma menegaskan Oke, bahwa nggak bukan arah ya, bukan marah, Prof. bukan marah, Soeb ya. bukan marah. Walaupun nadanya cukup Bukan, tinggi Pak ya, Prabowo ya. bicara. Gitu ya, jadi kayak ada reward sama punishment gitu. Kalau misalnya dia udah kerjanya bagus, harus diapresiasi, dikasih hadiah sehingga mereka tuh termotivasi untuk melakukan hal yang terbaik. Kalau misalnya melakukan kesalahan, terus kayak mengkorupsi dana, terus tata kelola yang nggak benar, itu harus dihukum. Gitu, misalnya turunin jabatannya, dicopot atau misalnya diganti, dipecat dan sebagainya. Itu supaya orang tuh berhati-hati dengan jabatan tersebut karena jabatan itu adalah titipan kan. Kayak tanggung jawab nih, kalau misalnya nggak bisa tanggung jawab maka kamu akan diganti gitu. Jadi itu punishmentnya seperti itu, ataupun dapat hukuman juga, misalnya dia korupsi ya di penjara, harta yang disita dan sebagainya, sehingga orang itu lebih berhati-hati dengan jabatan tersebut. Jadi ketika dikasih jabatan itu mereka benar-benar bertanggung jawab dan melakukan tugasnya dengan baik ya. Jadi itu ya, Marah-marah dalam awal-awal komunikasi Punishment. disampaikan sudah agak cair kan, ketawa-ketawa juga kan. Ya, Nah, ini ya, berarti ya. komunikasi beliau ini sebenarnya cuma penegasan. Penegasan bahwa dalam sebuah penyelenggaraan negara itu ada konsekuensi Ya. yang harus dikomunikasikan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Apalagi BUMN ini kan mohon maaf ini gaya hidupnya ya, mohon maaf. Nah, ini risiko presiden juga harus diakui ya. Nah, nanti Pak Toto bisa menjelaskan mungkin lebih dalam bagaimana sih di tubuh katanya begitu, BUMN. gaya hidupnya agak berlebihan. Katanya oke. begitu. Artinya kalau ini berarti jangan-jangan ada yang offside. Ada yang melakukan satu kegiatan di luar dari kepatutan yang ada itu. Oke, oke. Kepatuhan. Mungkin dia keluar dari tugas dan tanggung jawabnya Oke, gitu. siapa sih yang Iya. offside? Apakah sudah ada konsekuensi dan punishment-nya? Kalau Pak Prabowo sudah bicara siap-siap ada proses hukum yang bisa berjalan, artinya apakah sudah ada nama-nama yang dikantongi oleh Presiden Prabowo Subianto? Kita akan jawabannya untuk Anda pemirsa, usai jeda. Kita telah bentuk dana sovereign wealth fund. Saya telah menghimpun semua kekuatan milik negara dalam satu manajemen, satu pengelolaan yang nilainya adalah 1 triliun
US dollar. Terus lengkapnya adalah 1040 miliar dolar aset under management. Saudara, Besar tadinya sekali itu ya. terpecah-pecah dalam 1040 perusahaan. Bayangkan nggak? Siapa yang bisa manage 1000 perusahaan? Ini akal-akalan. Saya katakan, pimpinan-pimpinan BUMN yang dulu harus bertanggung jawab. Nah, angka-angka tadi sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo, Ya. Bang Sadam, dan mantan-mantan pimpinan Ya. BUMN ini harus bertanggung jawab Ya. atas pengelolaan aset negara. Memang temuan Pak Presiden apa sih, Bang Sadam? Ya, kalau kita melihat temuan ya, artinya di sini kan tadi sudah disampaikan Pak Presiden ya. Yang pertama adalah ini kejaksaan sudah siap untuk menangkap dan sebagainya dalam posisi ini ya. Artinya di sini jelas Pak Presiden hanya takut dengan rakyat dan juga dengan Tuhan yang Maha Besar. Ya. Artinya di sini dalam proses hukum yang tadi dilihat bahwa investigasi ini berjalan ya. Itu yang harus dimaknai dulu. Investigasi ini berjalan sudah bukan hari ini, tapi sudah dari sebelum-sebelumnya. Oke. Artinya pemantauan terkait dengan tata kelola BUMN ini sudah Bersih-bersih dilakukan tuh ya. dari proses yang lalu-lalu. Nah, kemudian investigasi ini sudah ada dan hasilnya nanti akan kita lihat. Oke. Nah, hasilnya akan kita Jadi lihat. siap-siap nih karena investigasi sudah itu, jalan ya? namanya tata kelola BUMN atau Oke. good corporate governance ini kan harus dilalui. Artinya memang proses ini kan ada bagaimana tadi BP BUMN ada KPI-nya, Ya. kinerjanya, bagaimana tadi kejaksaan diminta untuk menginvestigasi dari kementerian dari BP BUMN, dari Danantara untuk kemudian kejaksaan diminta investigasi. Artinya proses ini kan sudah berjalan dari sebelumnya. Nah, kemudian kita bisa melihat ini penekanan dari Pak Presiden bahwa yang mantan-mantan pimpinan dari BUMN ini tidak bisa begitu saja lepas tanggung jawab. Nah, itu yang poinnya. Tapi tetap kita juga harus melihat aksi korporasi daripada BUMN yang hari ini ada. Makanya setelah itu Pak Presiden juga menjelaskan bagaimana ada 18 proyek hilirisasi yang memang harus dijalankan. Karena apa? Karena tetap BUMN ini untuk rakyat. Ya. Artinya seimbang antara bagaimana kita melihat national interest dan yang kedua jangan kemudian kita memanipulasi ya baik itu accounting ataupun memanipulasi bagaimana wewenang yang kemudian BUMN itu punya gitu. Nah, ini wewenang-wewenang inilah yang kemudian dipantau. Saya yakin dan percaya bahwa sudah 1 tahun Pak Presiden kerja, kita di pemerintahan kerja ini sudah memantau 1 tahun perjalanan ini siapa saja yang kemudian diinvestigasi, BUMN mana saja, itu sudah pasti sudah terbuka dengan terang benderang gitu. Makanya Pak Presiden dengan tegas mengatakan hal Oke, tadi. baik, Prof. Suhaib, siapa-siapa saja atau BUMN mana saja sudah sampai se-clear itu Presiden Prabowo menyampaikan, artinya sudah ada daftar namanya, tinggal menunggu panggilan kejaksaan? Ya, saya kira secara sosiologis komunikasi yang dibangun oleh Pak Presiden ini kan sebenarnya sudah mengetahui sebenarnya. Oke. Tahu lah ya, kan beliau mengatakan bahwa kalau kita ambil jalur komunikasinya kan, saya akan memanggil kalian melalui kejaksaan tentunya ya. Itu berarti sudah ada. Kan kalau kita bicara terminologi sederhananya, orang yang dipanggil kan sudah di depan kan. Nggak mungkin dipanggil kalau tidak ada, tidak kelihatan gitu ya. Nah, artinya gini, memang perlu Mbak, bahwa penyelenggara negara, saya setuju dengan Mbak Sadam tadi, bahwa penyelenggara negara itu bukan cuma dilihat pada saat dia duduk dan berproses, tapi juga dia masih tetap bertanggung jawab pada saat selesai menjabat. Karena bagaimanapun dia punya jejak. Ya. Nah, makanya penyelenggara negara kita dalam konteks sosiologis itu ada namanya kepatutan. Jadi ketika misalnya ada seorang penyelenggara negara duduk dalam sebuah kewenangan, ya, diberikan kewenangan oleh negara, itu harus dijalankan kepatutan itu. Karena juga akan berimbas pada saat dia selesai. Coba kita lihat beberapa pejabat negara yang saya kira sudah selesai menjabat, udah bertahun-tahun selesai, tapi tetap dipanggil lagi. Nah, Pak Prabowo sebenarnya mau lihat itu. Ini jangan sampai tadi kan beliau mengatakan bahwa jangan sampai ya, gitu kan. Kalau jangan sampai itu berarti ada hal yang perlu dikomunikasikan oleh Pak Prabowo, tolong deh, kalau perlu menyerahkan diri aja, mungkin begitu ya, kan biasanya Pak Prabowo mengatakan begitu ya, mungkin suatu saat nanti kalau misalnya sudah ada yang datang, Pak Presiden, mohon maaf, saya menyerahkan diri aja deh, ya, mengembalikan aset negara, misalnya begitu ya. Bilang di forum sebelumnya dikasih waktu 2-3 tahun untuk berbenah BUMN, Iya, kayak betul, gitu. ya. Ini kan sudah saatnya kan gitu ya, ini kan sudah berjalan 2 tahun pemerintahan lah ya, barangkali begitu. Jadi intinya Pak Prabowo ini sebenarnya baik. Kalau kita lihat komunikasinya, memang beliau bukan emosi ya, bukan emosional, tapi penegasan. Kan penegasan itu kan harus bernada tinggi, ya. Kalau tidak bernada tinggi itu bukan penegasan namanya. Iya, nggak ada efeknya gitu ya. Kalau Prabowo kan kepala negara, kan Pak Prabowo ini sebagai kepala negara, jadi beliau merasa bahwa saya ini harus mengkomandoi negara ini kan gitu, dan mengkomandoi birokrasi ini kan gitu. Makanya harus saya punya penegasan yang sangat bagus, sangat baik supaya kalian semua mendengar. Nah, mendengar ini bukan Jadi kayak ketika tegas itu orang tuh tidak diremehkan oleh orang lain gitu. Kalau misalnya secara lemah lembut gitu, nggak ada kekerasan sana ya suaranya gitu, nggak ada ketegasan, orang pasti akan wah ini main-main doang gitu, hanya bercanda doang gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan suara lantang gitu ya, benar-benar tegas, itu orang akan lebih terpaku dengan suara tadi gitu, dengan kata-katanya, dan lebih mendengarkan. Jadi benar-benar jangan bermain-main gitu kalau misalnya sudah mengurus apa yang berhubungan dengan negara gitu. Karena kalau udah main-main di sana, yang bakal dikorbankan itu rakyatnya gitu kan. Ini kan negara udah punya perusahaan nih, kok dimainkan seperti ini? Karena nanti masyarakat yang akan mendapatkan dampak tersebut ya pasti dirugikan gitu, karena uang pajak itu kan mengalir ke sana gitu, yang harusnya kekayaan masyarakat ya dari pajak itu bisa dikembalikan
kepada masyarakat sendiri gitu ya. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan, tapi gara-gara ada kesalahan dalam tata kelola, mungkin ada korupsi, ada kesalahan dalam ini ya, kewenangan dan sebagainya, akhirnya masyarakat yang menerima dampak buruknya. Itu jadi harus berhati-hati ya kalau misalnya udah dikasih titipan tadi ya berupa jabatan itu. Jadi jangan dimainkan sama sekali. Tapi saya kira orang-orang yang sudah disebutkan nama-namanya, ya tanda petik ya, Ya, harusnya sudah mulai berbenah diri sekarang. Mungkin Termasuk sudah yang dimention Pak Presiden, ada yang bilang Presiden beraninya di podium saja. Berarti Pak Presiden mendengar ada pihak-pihak yang ya menyampaikan itu. pastilah karena kan namanya ini Mbak, kelompok-kelompok tertentu ini ya pasti ada yang mengatakan jangan sampai Pak Presiden tidak cuma sekedar menyampaikan saja informasi. Kelompok tertentu ini dari mana sih, Prof? Ya, bisa aja kan orang-orang yang misalnya taruhlah beliau pernah duduk dalam satu lembaga itu, Oke. kemudian dianggap bahwa kayaknya udahlah udah selesai masalahnya nih. Kan beberapa memang di dalam negara kita ini ya, ada kadang-kadang sudah dalam penyelenggaraan negara itu ada namanya pemakluman. Mungkin Oke. merasa sudah dimaklumi sudahlah. Oke, Kan Pak Prabowo oke. juga seperti itu. Oke, sekarang kamu maklumannya beliau itu selalu mengatakan silakan menyerahkan diri, ya kan gitu ya, selalu menyampaikan begitu. Betul. Kemudian silakan Anda datang ke negara menyampaikan bahwa di mana hal-hal yang perlu kita benahi bersama kan Oke. gitu. Jadi komunikasi yang dibangun oleh beliau itu sebagai presiden kalau menurut saya ingin memperlihatkan kepada semua birokrasi kita yang mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah maupun organisasi yang ada di birokrasi di negara kita ini bahwa harus kita tegas. Karena kalau pemerintahnya tegas, maka pasti ke bawah juga akan merasa punya efek yang sangat negatif, sangat yang positif positif, ya. sangat positif untuk membangun negara ini gitu. Oke, kita ini masih menerka-nerka loh Pak Toto, karena kan investigasi yang sudah berjalan belum sampai hasil kalau kata Bang Sadam. Tapi kalau dari analisis yang coba dilakukan, ini kan sudah merujuk pada kelompok tertentu tadi kata Prof. Suhaib, atau kemudian mantan-mantan pimpinan BUMN. Ya. Begitu, pimpinan ini sampai di level mana sih Pak Toto yang dimaksud? Ya, tentu kita harus tanya nanti ya Ya. sama pemerintah ya, sama Pak Presiden ya. Tapi kalau definisinya, kita Presiden bilang adalah para mantan pejabat BUMN. Kan mungkin pejabat bisa definisikan ya. Kalau yang di organisasi lama sebelum jadi Nantara kan masih di bawah birokrasi Kementerian Kementerian BUMN. BUMN. Apakah pejabat itu maksudnya para mantan pejabat birokrasi di Kementerian BUMN atau para pejabat pengelola BUMN? Yang berarti kan bisa dewan direksi, bisa dewan komisaris Komisaris, maksudnya kan. Jadi saya kira perlu kejelasan ya dalam soal ini. Oke. Jadi menurut saya sih bagus-bagus saja bahwa kemudian sekarang pemerintah punya komitmen untuk menegakkan masalah tata kelola ini dengan lebih serius begitu ya. Tinggal yang penting menurut saya tadi seperti saya bilang adalah dalam eksekusinya nanti seperti apa. Juga jangan sampai juga hal-hal semacam ini ya Penerapannya. ke depan itu juga justru tanda petik agak sedikit menakuti para pimpinan BUMN untuk melakukan suatu aksi korporasi. Oke. Jadi kalau misalnya pimpinan BUMN-nya juga jadi semuanya takut, nanti mau jalankan Oke. BUMN siapa? Artinya seberapa jauh kita bisa berharap bahwa BUMN kemudian bisa punya kinerja yang lebih baik kalau semua orang takut Oke. mengerjakan suatu rencana aksi misalnya ya. Jadi untuk ini maka menurut saya dalam undang-undang yang baru ya, Undang-Undang 1 2025 misalnya tentang BUMN kan sudah jelaskan ada prinsip mengenai business judgment rule. Artinya kalau suatu direksi BUMN melakukan aksi korporasi dan ternyata rugi, Ya. apakah boleh kita bilang nggak itu merugikan negara? Betul. Misalnya, pokoknya semuanya bisa memenuhi ada 3 syarat utama aja. Satu, misalnya tidak ada conflict of interest. Oke. 2, sudah melakukan kajian FS yang cukup komprehensif. 3, sudah melakukan mitigasi risiko yang juga komprehensif. Jadi saya kira kalau juga masih rugi, maka bisa dianggap itu adalah sebagai kerugian bisnis atau resiko bisnis, Oke. bukan lagi sebagai bagian dari kerugian negara. Kalau nggak ada pagar ini, saya sih agak nggak terlalu yakin bahwa kemudian direksi BUMN masih berani, tanda petik ya, mau melakukan aksi-aksi korporasi kalau kemudian ada risiko-risiko seperti ini. Jadi maksud saya, prinsip bahwa kita akan segera tegas dengan soal tata kelola, saya kira itu harus Setuju, kita menjadi sepakat sesuatu dengan yang itu. segera dilaksanakan. Tapi juga kita harus menjaga Ya. supaya juga direksi BUMN tetap berani bekerja dalam koridornya supaya aksi korporasi bisa dijalankan. Karena kalau nggak nanti, Ya, saya khawatir ya. juga siapa yang mau menjalankan BUMN ini ya. Jadi saya kira dua hal itu mesti dipadukan dengan cukup oke, sehingga penegakan disiplinnya, penegakan GCG-nya oke, tapi juga aksi korporasi tetap masih bisa dijalankan oleh BUMN. Jadi kalau Gitu ya. Jadi antara rugi sama untungnya perusahaan itu tuh bisa tergantung dari situasi bagaimana pasarnya atau bagaimana keadaan si perusahaan itu dijalankan. Kalau misalnya tadi udah diterapkan tuh ya dengan rencana-rencana untuk meminimalisir kerugian tapi tetap saja rugi ya, berarti emang keadaan pasarnya yang membuat itu rugi, jadi resiko lah gitu. Jadi namanya resiko bisnis gitu, kita udah merencanakan sebagus apapun, sudah melaksanakan tadi ya rencana-rencana itu gitu dengan baik, tapi tetap saja rugi, itu masih dalam batas normal, karena yang namanya bisnis itu bisa untung dan bisa rugi. Ketika tadi udah ada minimalisir, ada mitigasi dari rencana, harusnya masih bisa ditoleransi gitu, karena mereka udah berusaha sebaik mungkin untuk meminimalisir kerugian. Tapi kalau misalnya kerugian tadi tidak diminimalisir, ada kesalahan tata kelola dan sebagainya, itu bisa dibebankan ya masalahnya kepada si pengelola tadi gitu, yang tidak memikirkan kok ini ada rencana tapi rencananya nggak bagus, misalnya nggak dipikirkan kalau misalnya ngebuat produk gimana produknya supaya bisa kejual dan sebagainya gitu. Jadi rugi sekalipun itu pasti ada alasannya. Kalau alasannya itu sudah bisa dibenarkan, maka kita nggak bisa menyalahkan si tata kelolanya gitu, karena dari tata kelolanya, dari rencananya itu udah benar. Hanya saja ketika dipraktekkan gitu ya, dari pasarnya mungkin merespon sebaliknya, sehingga produknya nggak laku, jasanya nggak ada yang make, sehingga ya rugi gitu ya dari keseluruhan operasi pasarnya gitu.
dengan oke dijalankan, saya kira sih ya mudah-mudahan GSG-nya makin bagus, kinerja BUMN-nya juga bisa Oke, lebih bagus. itu yang kita harapkan. Tapi sebelum nanti kita bahas lebih lanjut soal upaya menjaga BUMN ini, Bang Sadam, bagaimana kemudian cara ataupun mungkin skema yang sudah disiapkan kalau kita bicara eksekusi, ketika bicara soal efisiensi, karena itu yang juga sempat disampaikan oleh Presiden Prabowo dalam kaitannya dengan BUMN. Nampaknya Pak Presiden juga melihat bagaimana style yang ada di BUMN. Ya, yang pertama adalah terkait dengan efisiensi ya. Ya, kita harus melihat juga ini ada 1040 BUMN. Nah, ini juga harus diefisienkan. Artinya sebelumnya juga CEO Danantara ya, Doni Oskario sudah mengatakan juga bahwa ini kemungkinan akan ada pengurangan perusahaan bisa sampai 200-300 perusahaan. Artinya di situ udah dalam posisi efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat juga bagaimana etika yang kemudian pejabat-pejabat publik di BUMN ini harus ditekankan etikanya. Tidak adil rasanya ketika di DPR Pak Presiden sudah menegaskan soal etika publik ya di bulan Agustus. Ya. Nah, begitu juga yang di BUMN. Ini harus dilakukan etika publik yang memang sudah lagi jangan terlalu terlihat bahwa ini ada kemewahan dan sebagainya misalkan. Yang kedua, terkait dengan misalkan mobil listrik pun misalkan ya. Sekarang ini kan dari mobil misalkan untuk BUMN berubah jadi mobil listrik itu kan bagian-bagian untuk efisien. Oke. Nah, terus yang tapi memang harus terfokuskan ini kira-kira siapa saja yang pantas untuk kemudian etika daripada pejabat-pejabat di BUMN ini harus diluruskan. Rapat-rapat di BUMN pun, rapat-rapat di BUMN, operasional BUMN dan sebagainya ini memang harus diefisienkan. Saya ambil contoh misalkan ya di beberapa BUMN kemarin sudah melakukan efisiensi terkait dengan hal itu. Rapat-rapat cukup dengan aqua atau air putih mineral itu bagian dari efisien anggaran. Yang kedua efisien terkait misalkan sumber daya manusia. Artinya ada pengurangan sumber daya manusia yang memang bisa dikurangkan, misalkan PKWT dan sebagainya. Nah, yang ketiga bagaimana langkah-langkah konkretisasi itu artinya itu kan good corporate governance-nya di situ. Tapi kita juga harus melihat bahwa eksekusi terkait dengan langkah-langkah hukum itu juga harus dilakukan. Tadi bukannya untuk menakut-nakuti dalam posisi itu. Ini bukan untuk menakut-nakuti. Justru hukum itu memberikan keadilan untuk supaya BUMN ini jernih melihat langkah ke depannya ini untuk rakyat. Jadi bukan lagi langkahnya ini hanya untuk ini bukan untuk menakut-nakuti, bukan untuk surplus ini segala macam, bukan dihitungkan di situ, tapi untuk jernih ini untuk rakyat. Baik, karena ini untuk rakyat masih ada satu segmen lagi untuk kita bahas bersama apa yang terbaik untuk rakyat lewat BUMN. Usai jeda pemirsa kami kembali hadir untuk Anda. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita malam hari ini soal pesan dari Presiden Prabowo Subianto yang mengingatkan kembali untuk membenahi tata kelola BUMN. Prof. Swaib, semangatnya adalah memberikan ketegasan untuk BUMN yang lebih baik, untuk rakyat, tapi juga ternyata ada implikasinya tadi yang disampaikan oleh Pak Toto, jangan-jangan nanti ada yang takut juga gitu, Prof. Ya, sebenarnya sih gini, ketakutan itu bukan berarti bahwa takut berbuat ya. Mungkin selama ini ada semacam budaya di tubuh BUMN yang dianggap sudah buruk tapi itu berjalan terus ya, sehingga agak sulit untuk bangkit. Nah, saya kira Pak Prabowo melihat situasi ini kan kebangkitan ini bisa naik lagi kembali kalau tata kelolanya diperbaiki. Kemudian kepatuhan para pengelola ini juga sesuai dengan koridor yang ada ya. Karena jangan sampai diberikan amanah, diberikan tanggung jawab juga tidak amanah. Nah, saya kira kalau kita bicara tata kelola itu kan berangkat dari perencanaannya, Mbak. Nah, perencanaan ini kalau misalnya kita bicara perencanaannya sudah matang, kemudian eksekusinya juga matang, saya kira juga hasilnya akan positif kan gitu ya. Tapi perencanaannya matang lalu dimainkan prosesnya itu bermasalah gitu. Makanya pesan-pesan Pak Prabowo menyampaikan bahwa BUMN ini jangan main-main, harus diurus dengan baik. Karena ini aset luar biasa. Nah, saya cuma ingin menyarankan barangkali kalau memang BUMN ini terlalu gemuk ya, lebih bagus dibuat klasterisasi aja. Klaster jangan sampai ribuan BUMN tapi tidak efektif. Yang istilahnya bahasa tadi ada anaknya, ada cucunya ya kan gitu ya, cicitnya gitu. Itu mungkin lebih bagus kembalikan ke ibunya semua. Ya, kembalikan ke ibunya dan dibuat klasterisasi dengan baik gitu. Tapi kalau secara strategi komunikasi yang mungkin perlu untuk disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, seperti apa sih Prof soal tata kelola BUMN ini? Ya, saya kira ada dua ya. Yang pertama harus benahi struktur yang baik. Yang kedua kulturnya diperbaiki. Nah, Pak Prabowo melihat bahwa struktur yang dibenahi dulu. Setelah itu baru kulturnya. Nah, sekarang Pak Prabowo melihat bahwa ternyata strukturnya ini ada hal yang tidak jalan dengan baik nih, ya. Kemudian kultur itu kan gaya hidup, ya. Mohon maaf ini, tanda petik gaya hidupnya yang di lingkaran kehidupan masyarakat BUMN ini kan luar biasa kan gitu ya. Kalau kita melihat selama ini ya saya tidak mau menjas bahwa itu terjadi, tapi ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan itu. Nah, saya kira memunculkan stereotip tertentu. Iya, betul. Jadi saya kira juga ada juga yang baik secara positif berjalan dengan baik kan gitu. Makanya birokrasinya, jadi pesan ini tolong birokrasinya diperbaiki, lalu budayanya juga diperbaiki. Nah, saya kira setuju dengan Pak Prabowo, diperbaiki dulu struktur birokrasinya, perampingan-perampingannya dilakukan dulu dengan baik, baru dibangun budayanya. Saya kira masih banyak warga negara kita yang baik-baik kalau menurut saya ya. Masih banyak warga negara kita yang pintar dan punya inovasi yang baik. Kan gitu. Nah, itu mungkin saya kira tidak perlu takut lah mengisi BUMN ini kayak gitu ya. Termasuk Prof, implikasi politik dari pesan yang disampaikan Pak Prabowo ada tidak sih Prof? Kalau tadi ada implikasi secara korporasi lah ya gitu. Ya, saya kira kalau implikasinya secara politik Pak Prabowo mengatakan bahwa saya ingin membenahi ini. Ya, membenahi lembaga ini, kemudian jangan sampai, ya mungkin juga selama ini birokrasi kita di BUMN juga ada beberapa titipan barangkali ya. Jadi mungkin ada dititip menjadi salah satu pejabat di BUMN. Iya, sampai kepentingan politik gitu. Bahkan juga ada oknum yang pejabat didudukan di dua lokasi itu. Ada duduk di BUMN, duduk di penyelenggaraan negara di tempat lain. Nah, itu sebenarnya kalau secara pesan politik yang perlu disampaikan Pak Prabowo di sini adalah saya ingin meluruskan BUMN ini. Jadi kayak ada titipan itu juga jadi masalah karena yang dititipan nih kadang-kadang tidak memiliki kompetensi yang bagus untuk mengurus
pengelolaan di perusahaan tersebut. Jadi dipilih gara-gara wah satu partai ini gitu, padahal dia tidak memiliki kemampuan untuk mengurusnya. Jadi ketika ditempatkan bukannya perusahaan jadi bagus, tapi malah makin buruk ininya kinerjanya. Itu yang menjadi masalah juga. Dan juga ini ya jadi benturan kepentingan gitu. Jadi lebih menguntungkan partainya sendiri dibandingkan dengan keuntungan rakyat. Ya padahal kan ini perusahaan bekerja untuk rakyatnya, untuk keuntungan rakyat. Tapi gara-gara banyaknya yang satu partai dan sebagainya, nanti partai ini yang lebih diutamakan dibandingkan dengan partai lainnya atau dibandingkan dengan rakyatnya gitu kan. Jadi harus tahu nih yang duduk nih benar-benar harus netral supaya tidak ada benturan kepentingan dan dia itu benar-benar kompeten. Jadi kayak meritokrasi ya, orang yang dipilih itu gara-gara kemampuannya, bukan gara-gara kayak dia tuh kenalan ataupun punya koneksi. Ya jadi benar-benar punya bakat di sana gitu ya, benar-benar punya pengetahuan sehingga dia tuh benar-benar bisa mengurusnya dengan baik gitu. Kalau dari orangnya udah bagus, sistemnya bagus, orangnya netral, ya mereka bisa bekerja dengan baik juga tanpa ada gangguan dari luar gitu. Terkadang orang dari duduk di suatu jabatan tertentu itu masih bisa diganggu dari luar seperti tadi ya, gara-gara partainya, gara-gara politik dan sebagainya, itu yang menyebabkan kinerjanya tuh bukan yang semakin membaik tapi malah makin memburuk gitu ya. Jadi harus ditata ulang gitu bagaimana birokrasi di dalam perusahaannya ya, supaya nggak ada yang nitipin ataupun tidak ada orang yang ini ya kompeten yang benar-benar bisa mengurus gitu. Jangan sampai orang yang nggak mampu malah menduduki atau mempunyai jabatan tersebut. Ini sudah lurus, maka aset negara kita akan kembali dengan baik, kan gitu. Kalau misalnya komunikasi dibangun dengan baik antara pengelola dengan kepala negara, dengan masyarakat, ya serta dengan pengelola di dalamnya, saya kira akan berjalan dengan baik itu. Dan Pak Prabowo mengatakan bahwa tidak main-main, kan gitu ya. Oke, baik. Pak Toto, keseriusan Pak Prabowo eksekusinya harus sampai di mana? Ya, saya kira ini penting ya, artinya mesti punya dampak yang sifatnya fundamental. Fundamental itu artinya memang kemudian setelah itu dikerjakan, perubahannya signifikan dalam perbaikan kinerjanya, yang bisa kita ukur ya. Jadi menurut saya, apa yang sekarang dikerjakan oleh Danantara ya, dengan berbagai macam perencanaan ke depan untuk peningkatan kualitas dari BUMN. Pergi misalnya ke usaha di hilirisasi pertambangan atau di hilirisasi sektor renewable energy dan lain-lain. Itu baik-baik saja. Tapi juga jangan lupa bahwa pekerjaan sebelumnya, di era sebelumnya kan juga sudah ada dibagi sebetulnya. Misalnya dalam konteks pembangunan holding company BUMN. Jadi kan sebetulnya ada beberapa hal yang sudah jalan dan menurut saya kinerjanya juga relatif sudah oke. Jadi menurut saya ini bagian-bagian yang sudah oke memang bisa diteruskan. Jangan sampai kemudian kita bikin sesuatu yang baru semuanya. Karena nanti heritage atau sesuatu yang sudah baik sebelum jadi nggak kebawa begitu ya. Jadi selektif saja. Yang sudah baik dikerjakan di masa lalu terus dijalankan sekarang diperkuat. Kalau ada kelemahan, weakness yang ada pada saat ini kita lihat, ya tentu kita harus lakukan perbaikan yang lebih fundamental. Jadi menurut saya dari sisi eksekusi lah sebetulnya kunci bagaimana perubahan fundamental BUMN itu bisa dilakukan. Jadi kalau menurut saya yang paling utama misalnya ya, apa sih dalam rangka cost efisiensi misalnya. Kan sekarang Danantara udah bilang kami akan jadi kayak diidentifikasi masalahnya di mana sehingga benar-benar untuk penanganannya benar-benar tepat gitu. Misalnya udah bagus itu bisa dipertahankan ataupun ditingkatkan sehingga menjadi lebih baik. Yang buruk baru bisa dieliminasi, diganti ataupun diubah sehingga yang buruk menjadi baik gitu ya. Jadi benar tepat sasaran ini pengurusannya sehingga yang baik benar-benar bisa dipertahankan dan ditingkatkan dan yang buruk itu bisa diubah, dieliminasi ataupun diganti menjadi yang lebih baik. Ya, jadi benar-benar tepat tepat sasaran lah itunya. Operasinya gitu, jangan sampai meleset, karena kalau meleset ya kasihan yang udah bagus malah diganti gitu, yang harusnya jadi lebih baik malah berubah jadi buruk gitu kan, yang udah buruk makin buruk gitu kan. Itu yang menjadi masalah ketika dilaksanakan dengan tidak baik. Jadi diidentifikasi, investigasi ya itu juga penting sekali untuk mendeteksi di mana pusat masalahnya, di mana akarnya, sehingga ketika tahu nih akar masalahnya di mana, solusinya juga tepat gitu, ditempatkan yang sesuai juga gitu. Jangan sampai meleset, karena kalau meleset itu kerugiannya bisa besar sekali ya. Jadi kerugiannya sangat besar sekali ketika ya solusinya nggak tepat gitu kan. Itu juga harus dipelajari ya, jangan sampai salah sasaran juga. Perusahaan yang bergerak dalam bidang yang sama dalam satu BUMN saja. Jadi dalam sisi ini kan otomatis efisiensi langsung bisa kita dapat ya. Misalnya efisiensi dari segi pengadaan, procurement, ya dari sisi penggunaan utilisasi yang bisa digunakan bersama, itu otomatis akan membuat struktur biaya menjadi lebih rendah misalnya ya. Nah hal semacam ini menurut saya segera dilakukan gitu loh. Jadi jangan sampai prosesnya terlalu lama hanya di dataran konsep, tapi kemudian implementasinya agak terlambat. Nah jadi kalau hal semacam ini yang lebih esensial bisa dikerjakan, mestinya perbaikan kinerja BUMN-nya juga bisa jalan. Dan kedua juga saya kira kita jangan menutup diri, maunya presiden juga kan kita BUMN bergerak tidak hanya di level lokal ya, tapi juga di regional, global begitu ya. Jadi misalnya bagaimana merekrut para spesialis, para expatriate ya untuk membantu
menjalankan roda organisasi BUMN juga itu dibuka saja. Ekspatriat kan tidak berarti harus betul-betul warga negara asing, tapi kan juga bisa berarti diaspora Indonesia yang bekerja di luar. Diaspora Indonesia yang punya pengalaman kerja di multinational company. Kenapa itu nggak ditarik Punya buat menjadi pengalaman. pengelola BUMN kita ke depan? Jadi hal semacam ini mungkin nanti punya dampak yang lebih signifikan bagi peningkatan kinerja BUMN. Oke, baik. Nah, implementasi jangan terlalu lama. Bang Sadam, timeline-nya sudah ada belum? Termasuk target-targetnya seperti apa? Kalau itu nanti ini ya dalam posisi ini pasti tadi, apalagi ini kan kita bicara soal jangan main-main ini dulu nih ya. Artinya kan dalam proses investigasi tadi ini sudah berjalan, kemudian tadi timeline yang dilakukan itu yang akan dilakukan adalah dari BPBUMN dan juga dari Danantara. Artinya ketika memang Danantara ini menjadi bagian untuk bukan hanya super holding company, tapi juga tadi kalau super holding kan berarti udah dibagi-bagi nih. Jadi artinya secara holdingisasi ini udah berjalan nih. Ada yang terkait holding pertanian, ada holding pertambangan, kemudian ada holding baja dan sebagainya. Di sini kan ada nih holdingisasinya. Nah, ini udah berjalan dalam sini. Tadi makanya disampaikan bahwa apa yang sudah dilakukan itu tetap yang bagus baik, tetap dipertahankan. Nah, tetapi kita lihat juga ini kan ukurannya target di 2026 ini kan 350 triliun keuntungan daripada Danantara. Artinya kita bisa mengukur bahwa ini sudah dipersiapkan dengan matang, bagaimana keuntungan itu ada, bagaimana ada 18 proyek hilirisasi itu ada. Nah, ini kan sudah ada rancangan-rancangan strateginya. Bagaimana untuk tadi target dari BUMN ini apa? Tadi 350 triliun. Jangan sampai kemudian kita lihat ini ada 1 triliun US dollar, kemudian keuntungan per tahunnya nggak jelas, kan begitu kan? Karena kan tadi ukuran salah satu perbandingan yang baik bagi BUMN adalah keuntungan kan di situ, kinerjanya kan di situ. Nah, itulah yang kita ukur setahun ini. Oke, itu yang sudah dipersiapkan. Prof Suhaib, mungkin singkat bagaimana mungkin ke depan. Jadi kayak kasih target potensi atau enggak goalnya, tujuannya gitu. Kalau ada tujuannya kan orang jadi tahu, oh kalau misalnya kinerjanya masih kurang, kita masih bisa tingkatkan gitu. Jadi target itu penting untuk biar jelas orang tuh mau menuju kemana. Kalau misalnya mau ke depan, benar ke depan semua, atau mau belok ke kiri semua, atau kanan semua gitu, supaya benar-benar jelas ini ya perintahnya. Kalau misalnya nggak ketahuan tujuannya apa, nanti orang ini kinerja udah bagus atau belum gitu, di mana tolak ukurnya. Kalau misalnya data tujuannya dibandingkan dengan kinerjanya, kalau misalnya kinerja bagus nih, sesuai dengan tujuannya, udah masuk target, nah baru itu dianggapnya bagus gitu. Kalau misalnya masih kurang bagus atau mengalami kerugian, apakah kerugiannya itu dideteksi gara-gara pengelolaan atau gara-gara penerapannya salah, berarti bisa dibebankan kepada pengelola tadi gitu ya. Jadi tergantung nih bagaimana perusahaan itu bagus atau tidak, sesuai dengan target atau tidak, itu dibandingkan dengan tolak ukur yang telah ditentukan. Seperti tujuan tadi, misalnya tujuannya adalah keuntungan. Nah, keuntungan ini dibagi ke berapa perusahaan. Misalnya perusahaan ini keuntungannya berapa persen dari target yang telah ditentukan. Kalau sesuai, berarti udah bagus kinerjanya. Bisa ditingkatkan atau tidak. Kalau misalnya bisa ditingkatkan lebih bagus, berarti akan lebih baik lagi ke depannya. Tapi kalau misalnya nggak bisa ditingkatkan, berarti udah sesuai gitu. Tapi kalau yang buruk itu mungkin diganti orangnya, diganti cara strateginya dan sebagainya, sehingga bisa diperbaiki yang awalnya buruk menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Jadi benar-benar bisa dievaluasi tuh ya, bisa benar-benar dipertanggungjawabkan. Misalnya si pemimpinnya atau misalnya tata kelolanya itu bisa benar-benar bisa diperbaiki gara-gara evaluasi tadi. Ya, jadi penting juga tuh ya evaluasi dari target yang telah ditentukan, itu juga bisa jadi tolak ukur. Dari Presiden Prabowo Subianto yang harus terus dilakukan untuk betul-betul mewujudkan komitmennya, tidak hanya di lingkaran pemerintahan saja, tapi juga pesan kepada masyarakat. Beliau harus selalu tegas seperti ini, harus selalu punya penegasan-penegasan bahwa kita sebagai pejabat negara atau penyelenggara negara ini harus punya komitmen yang jelas. Dan beliau selalu mengatakan dimanapun, saya tidak takut dengan para pejabat-pejabat, mungkin juga tidak takut dengan orang-orang yang ada di sekeliling yang mengganggu beliau, ya kan gitu ya. Tapi atas nama rakyat. Jadi komunikasi yang dibangun oleh beliau sekarang ini adalah secara sosiologis ada hubungan yang sangat harmonis ya antara keinginan masyarakat dengan birokrasi dibenahi. Kan gitu ya. Kalau birokrasi dibenahi, maka rakyat juga akan terlayani dengan baik. Nah, penegasan itu saya kira Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa, kalau menurut saya selalu mengatakan bahwa saya ini ingin membenahi negara ini, kan gitu ya, selalu di mana-mana. Saya ingin membenahi negara ini. Berarti kalau kita bicara negara, mulai dari pejabat negaranya, birokrasinya, sampai kelompok-kelompok masyarakat yang di dalam hal ini ikut terlibat dalam penyelenggaraan negara itu. Oke, kita tunggu. Tentunya harapannya tidak perlu berlama-lama untuk dilakukan eksekusinya, karena Presiden sudah berkomitmen untuk serius, tidak main-main dalam tata kelola BUMN. Terima kasih. Ya, jadi mungkin yang bisa kita pelajari ya tentang BUMN yang dulunya mungkin sering dimain-mainkan, sekarang sudah mulai diawasi dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan ke depannya. Itu harapan kita semua, supaya kalau misalnya perusahaannya benar, perusahaannya baik, kinerjanya gitu sesuai target, ya perusahaannya bukannya rugi tapi untung gitu kan, itu kan akan memperbaiki kinerja ke depannya. Sehingga kalau perusahaannya untung, perkembangannya bagus gitu, itu bisa meningkatkan
investasi tadi yang telah diberikan, sama tadi udah sampai 1 triliun kan, itu kan besar sekali. Kalau misalnya tidak dikelola dengan baik, itu bukannya mendapat keuntungan tapi malah didapat kerugian. Nah kalau udah rugi ya ini namanya perusahaan negara, berarti kan uang rakyat yang digunakan ya untuk investasi tadi. Kalau investasinya itu tidak membuahkan hasil apa-apa, lalu buat apa dibuat perusahaan tadi gitu ya. Makanya banyak cara ya untuk mengelola perusahaan, tadi dari strukturnya, dari birokrasinya, dari pentingnya perusahaan itu ada atau tidak, atau harus dirampingkan dan sebagainya. Jadi banyak faktor yang harus dinilai dari perusahaan ini supaya tidak dimain-mainkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk memperkaya dirinya atau mengambil kekuasaan dari perusahaan tersebut ya. Sehingga kita bisa lihat jangan sampai ada benturan kepentingan ataupun penyalahgunaan kekuasaan. Nah itu mungkin yang bisa kita pelajari dari berita ini. Kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya, link sudah saya cantumkan di deskripsi video. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf, kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya, insya Allah.